acara pertempuran atau pertarungan atau persaingan pemetaan antara universitas tentunya di Indonesia. Karena kita tidak ingin menyebarluaskan ini karena ini memang acara khusus untuk nasional. Jadi ya hanya universitas-universitas yang ada di Indonesia saja yang eligible atau bisa mengikuti kegiatan ini. Gitu. Jadi untuk Harvard, Stanford, Oxford, mereka belum bisa untuk mengikuti kegiatan kami, mohon maaf. Ini untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang berkuliah di seluruh universitas di Indonesia. Dan juga kompetisinya apa? Apakah kalau kita bicara pemetaan itu soal ada surveinya segala macam, berhubung ini kita tetap ingin berkontribusi untuk komunitas di tengah kondisi pandemi COVID-19, kita harus melakukan beberapa penyesuaian. Untuk tahun 2021 ini kegiatan battle mapping-nya hanya dilaksanakan untuk kompetisi pemetaan remote atau pemetaan jarak jauh. Ya, jadi tidak ada kegiatan survei lapangan dalam kegiatan University Battle Mapping tahun ini. Kemudian ini timeline atau alur waktu dari kegiatan University Battle Mapping, di mana kita mulai dengan registrasi dan seleksi awal. Itu kita buka sudah dari tanggal 11 Agustus minggu lalu hingga tanggal 31 Agustus. Jadi di sini dilaksanakan registrasi dan seleksi. Kenapa? Ya karena setelah teman-teman registrasi, itu akan ada tahapan berikutnya yaitu seleksi. Jadi tidak langsung kalau teman-teman registrasi itu langsung bisa ikut kompetisi, tidak. Kita perlu menseleksi. Dan kenapa kita melakukan seleksi? Karena memang kegiatan Uni Battle Mapping ini difokuskan untuk pemetaan jarak jauh tadi yang pertama, dan yang kedua adalah menggunakan OpenStreetMap. Nah, apa itu OpenStreetMap? Nah, itu yang kami seleksi. Itu yang kami ingin tahu apakah pemahaman teman-teman soal OpenStreetMap dan metode pemetaan itu sudah ada. Makanya kami melakukan seleksi. Dan itu dapat dipelajari sebetulnya. Jadi teman-teman punya waktu sekitar 20 hari. Kemudian kita setelah membuka registrasi dan melaksanakan seleksi, di tengah-tengahnya ada kegiatan webinar. Nah, webinar itu ada 3 ya yang kami lakukan. Yang pertama hari ini itu sosialisasi tanggal 16 Agustus tahun 2021. Kemudian selanjutnya setelah sosialisasi, teman-teman dapat mengikuti kegiatan webinar teknis dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia tentang yang pertama ada soal ID editor tanggal 23 Agustus dan yang kedua tentang JOSM tanggal 25 Agustus. Nah, 2 training ini adalah training yang sifatnya teknis di mana nanti teman-teman dapat mempelajari langkah-langkah memetakan pemetaan di OpenStreetMap ya, sehingga bisa dimaksimalkan kontribusinya dalam Uni Battle Mapping ini. Jadi kami juga menyarankan buat teman-teman untuk bisa mengikuti webinar teknis 2 yang akan kami laksanakan di tanggal 23 dan 25 Agustus. Ini sifatnya sebetulnya opsional tapi pentingnya opsional tapi kritikal. Artinya teman-teman kalau mengikuti saya rasa akan bisa mendapatkan tips and trick atau strategi-strategi teknis di mana bisa memaksimalkan kontribusi teman-teman dalam Uni Battle Mapping ini. Dan tanggal 3 September kami akan mengumumkan siapa saja tim yang berhasil lolos dan layak dan bisa untuk mengikuti kompetisi. Itu tanggal 3 September. Jadi seleksinya nanti 3 hari kurang lebih setelah seleksi ditutup, itu kami akan mensortir jawaban dan nilai dan akan mengumumkan tim yang berhak untuk mengikuti kompetisi yang dilaksanakan kurang lebih selama 3 minggu. Jadi dari tanggal 6 sampai 26 September 2021. Nah, setelah kompetisi tentunya kami harus memiliki waktu untuk melakukan penilaian. Yang penilaiannya dilaksanakan kurang lebih sekitar 4 minggu sampai 1 bulan. Yang kemudian nanti akan diakhiri oleh pengumuman pemenang pada bulan
atau di minggu awal dari bulan November tahun 2021. Jadi kurang lebih itu alur waktu dari kegiatan Uni Battle Mapping ini. Saya harapkan teman-teman bisa melihat dan memahami dengan jelas. Yang penting teman-teman ketahui saat ini adalah registrasi masih dibuka. Jadi yang belum registrasi silakan registrasi. Kemudian kita nanti akan melaksanakan webinar lagi selain hari ini, yaitu di tanggal 23 dan tanggal 25, terkait pemanfaatan alat pemetaan yang dapat teman-teman gunakan dalam kompetisi ini. Itu saja yang perlu saya highlight untuk waktu-waktu yang dekat ini. Kemudian ini beberapa syarat dari peserta untuk bisa mengikuti University Battle Mapping. Yang pertama, mahasiswa aktif untuk kategori pendidikan D3, D4, S1, S2, ataupun S3. Jadi terbuka untuk seluruh mahasiswa, tidak hanya untuk mahasiswa sarjana, tapi juga mahasiswa diploma, master, dan juga mahasiswa doktoral. Jadi di sini kami membuka kesempatan buat teman-teman semua, selama teman-teman masih statusnya mahasiswa dan aktif belajar di universitas teman-teman, silahkan bisa mengikuti. Kemudian kami melakukan kegiatan University Battle Mapping ini tidak secara individu ya. Jadi pemenang dari kegiatan UBM ini itu bukan dari individu, melainkan per tim atau kelompok, di mana satu tim itu terdiri dari 2 orang dari universitas yang sama. Jadi kalau misalnya saya dari Universitas A ingin mengikuti kegiatan ini, saya harus mencari partner, 1 orang partner yang juga berkuliah di Universitas A. Jurusannya tidak harus sama, tidak apa-apa. Yang penting universitasnya sama. Jadi yang 1 orang mahasiswa sipil, yang 1 mahasiswa arsitek, itu bisa selama mereka berasal dari universitas yang sama. Jelas ya? Jadi di sini kami melihat tim, bukan individu yang terdaftar dalam kegiatan Uni Battle Mapping ini. Yang ketiga, itu melampirkan foto atau scan kartu tanda mahasiswa. Jadi ini sebagai bukti bahwasanya teman-teman, biasanya yang nama mahasiswa kan pasti punya kartunya dong, atau bukti bahwasanya teman-teman itu masih aktif atau memiliki berkuliah di universitas tersebut. Makanya kami minta foto scan kartu tanda mahasiswanya, kemudian melampirkan bukti screenshot halaman profil mahasiswa. Jadi selain foto KTM, kami juga minta bukti screenshot halaman profil mahasiswa yang bisa menunjukkan status keaktifan dari teman-teman sekalian. Jadi biasanya kalau di kampus tertentu kan biasanya ada sistem informasi kampus ya, itu bisa di situ misalkan namanya saya Hari, statusnya aktif gitu. Nah itu di screenshot aja. Yang penting ada nama dan statusnya. Kemudian untuk informasi-informasi yang lain yang dirasa sensitif untuk kami tahu ya bisa di blur. Jadi yang penting kami melihat ada kecocokan antara nama yang didaftarkan dengan bukti dari keaktifan teman-teman di universitas tersebut. Kemudian sudah pasti memiliki akun OpenStreetMap. Nah ini bagaimana taunya? Nah kalau teman-teman yang sudah registrasi pasti paham ya. Nanti teman-teman akan diminta untuk melampirkan tautan atau link ketika registrasi. Bagi yang belum, silakan klik dulu halaman registrasinya. Nah, nanti di situ akan diminta untuk melampirkan link akun OpenStreetMap yang telah dibuat. Nah, sedangkan untuk bukti KTM dan halaman profil itu dijadikan satu dokumen. Dan kami minta dokumen yang dilampirkan ketika registrasi itu cukup 1 saja. Jadi yang registrasi itu sebaiknya perwakilan dari tim. Jadi misalnya saya berteman dengan Mbak Tri ya. Saya mau satu tim dengan Mbak Tri, kami sudah berasal dari kampus yang sama. Berarti kami sudah eligible, kami sedang belajar S1 ya, sarjana. Oke. Saya foto kartu mahasiswa saya dan profil mahasiswa, Mbak Tri juga. Kemudian antara saya dan Mbak Tri melakukan registrasi.
Jadi tidak perlu dua-duanya, tidak perlu saya dan Mbak Tri, tapi saya atau Mbak Tri, salah satu saja. Nah, nanti di situ secara logikanya mungkin minimal ada 4 halaman ya di dokumen yang akan dilampirkan. Satu dokumen itu akan terdiri dari 4 halaman, di mana 2 halaman itu ada foto KTM saya dan profil mahasiswa saya. 2 halaman berikutnya adalah foto KTM Mbak Tri dan profil mahasiswanya dia. Sampai di sini saya harap cukup jelas. Jadi pendaftarannya itu dilakukan secara kelompok juga. Jadi tidak perlu dua-duanya daftar, tapi salah satu saja. Tuh. Nah, apa yang akan kita petakan dan di mana? Jadi area yang dipetakan, jadi karena ini kita berkolaborasi dengan tim kemanusiaan OpenStreetMap atau HOT dan mendukung program pemerintah dalam melengkapi wilayah-wilayah khususnya di rawan bencana, pemetaan data-datanya. Kami memfokuskan pemetaan ini di area-area rawan bencana di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Jadi walaupun ini kegiatan battle mappingnya skala nasional, tapi wilayah pemetaannya tidak, karena kami akan fokus ke wilayah yang kami anggap prioritas untuk tahun ini, di mana adalah area rawan bencana di Sumatera dan Kalimantan. Serta wajib memetakan area yang sudah ditentukan oleh panitia, oleh kami, betul, dan dilarang untuk memetakan di luar area yang sudah ditentukan. Artinya dilarang adalah bukan tidak boleh sama sekali ya, kalau mau memetain ya silakan aja dipetakan. Cuman nanti yang telah dipetakan itu kalau di luar area yang kami tentukan ya tidak akan dihitung gitu loh. Maksudnya dilarang nih bukan yang nggak boleh sama sekali ya. Artinya dalam konteks Unibattle tidak akan kami hitung. Kemudian peserta wajib memetakan sesuai dengan kaidah dan ketentuan pemetaan OpenStreetMap dan mempertahankan kualitas data pemetaannya. Nah, bagaimana mencapai ini? Itu tadi saya bilang ada webinar 2 di tanggal 23 dan 25. Kalau bisa teman-teman yang sudah meregistrasi silakan menghadiri webinar tersebut agar bisa lebih memahami kaidah dan cara pemetaan yang benar dan baik di OpenStreetMap. Itu saja untuk area pemetaannya. Kemudian alur itu sebetulnya mirip timeline ya yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi registrasi, seleksi. Jadi nanti teman-teman untuk registrasi itu ada formnya. Jadi ketika sudah melakukan registrasi, melampirkan nama, kemudian akun OSM dan lampiran dokumen foto KTM dan profil mahasiswanya, kemudian teman-teman langsung diarahkan untuk mengikuti seleksi. Nah, kami sarankan kalau bisa setelah registrasi teman-teman langsung mengikuti seleksi, ya kan? Tetapi sebetulnya bisa juga ditunda. Yang penting tidak lebih dari tanggal 31 Agustus. Karena kalau ikut seleksinya di luar setelah 31 Agustus ya tidak kami nilai gitu. Jadi tidak berhak untuk mengikuti kompetisi. Nah, bisa juga kalau memang karena keterhambatan waktu dan beberapa hal jadi nggak bisa langsung ikut seleksi setelah registrasi. Tapi minta tolong nanti link untuk melakukan seleksi itu bisa dicatat atau disimpan gitu ya. Jadi ketika sudah sesuai, kondisinya sudah memungkinkan, teman-teman bisa melakukan seleksi seperti itu. Nah, webinar saya rasa mirip-mirip seperti hari ini, cuman isi kontennya akan lebih teknis ya, yang akan kami bahas di tanggal 23 dan 25. Kemudian pengumuman akan kami umumkan di sosial media kami, dan juga di grup-grup yang terkait Unibattle ini di tanggal 3 September. Kemudian akan ada pelaksanaan kompetisi kurang lebih 3 minggu dari tanggal 6 sampai 26 September 2021 menggunakan ID editor atau JOSM. Jadi tidak ada juga ketentuan untuk menggunakan satu tools tertentu. Jadi kita berikan fleksibilitas, teman-teman bisa menggunakan 2 ID atau JOSM atau DAN, terserah. Nah, kalau mau tahu keunggulan dan kekurangan dari masing-masing alat ini, ID dan JOSM, balik lagi ya, tolong ikut di training yang akan kami lakukan di tanggal 23 dan 25. Dan terakhir,
kami akan mengumumkan pemenang setelah kami melakukan penilaian kurang lebih 1 bulan. Kami akan mengumumkan pemenang di awal November 2021. Nah, kita bicara agak teknis sekarang ya. Bagaimana sistem penilaian di Unibattle Mapping? Yang pertama, setiap bangunan yang dipetakan itu akan dinilai satu bangunan, itu akan dikalikan 0,2. Dua bangunan jadi dikalikan 0,2 dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman metain 5 bangunan baru dapat 1 poin seperti itu. Jika terdapat kesalahan, tentunya akan ada konsekuensi. Konsekuensinya akan mengalami pengurangan nilai, di mana beberapa hal yang kami lihat untuk menilai kesalahan. Yang pertama, tag tidak sesuai objek, artinya berdasarkan tampilan yang ada di citra satelit itu ternyata bukan bangunan atau tidak yang kami fokuskan di sini kan dalam Unibattle adalah bangunannya. Jadi kalau misalkan tidak sesuai, misalkan sungai tapi diberikan tag bangunan, tentunya itu akan dikurangi 1 poin. Building tidak sesuai citra atau bentuk tidak sesuai, jadi harusnya dia benar-benar presisi tapi geser-geser gitu, tidak sesuai bentuk yang ada di citra, itu juga akan dikenakan pengurangan 1 poin. Building tidak memiliki siku-siku, artinya building tidak presisi sudut-sudutnya, kecuali memang bentuknya tidak presisi ya, kayak lingkaran, kayak gitu-gitu, ya itu nggak akan menjadi pengecualian, tapi buat bangunan yang memiliki sudut-sudut, itu diharapkan sudut-sudutnya juga presisi. Dan kalau tidak itu akan mengurangi penilaian juga menjadi 1 poin. Nah, kemudian kami akan melihat beberapa kesalahan peringatan seperti bangunan yang saling tumpang tindih atau saling menimpa satu sama lain yang nggak masuk akal juga. Ada bangunan di atas bangunan yang berbeda gitu, itu akan dikurangi 1 poin juga. Atau bangunan menindih jalan raya, jadi ada di tengah-tengah, itu 1 poin pengurangan. Kemudian ada bangunan di dalam bangunan, itu 1 poin pengurangan. Nah, di sini ada tanda kurung ID di ID editor tidak dapat terdeteksi. Nah, tidak dapat terdeteksi artinya ketika teman-teman menggunakan ID editor, kemudian teman-teman memetakan bangunan 1, kemudian dalam bangunan itu ada bangunan lagi, mungkin ID tidak akan melihat itu sebuah peringatan ya. Nah, jadi mungkin teman-teman tidak akan sadar bahwasanya itu berpotensi untuk mengurangi poin. Kemudian ada juga titik dari jalan dan bangunan itu saling terikat. Nah, itu juga tidak boleh, dan itu kalau terjadi itu akan mengurangi 1 poin juga. Dan ini juga tidak ada deteksi di ID editor. Terakhir ada bangunan yang terduplikasi, itu juga akan mendapatkan pengurangan 1 poin. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, sebetulnya kami tidak menghalangi teman-teman untuk menggunakan satu tools tertentu, silahkan, karena memang ID editor sendiri punya beberapa kelebihan dibandingkan JOSM, tapi juga memiliki beberapa kekurangan. Dan sebetulnya sebelum teman-teman melakukan memasukkan atau mengunggah data kegiatan mappingnya untuk kami nilai, teman-teman sebenarnya bisa mendeteksi nih yang warning dan error ini kalau di JOSM. Jadi artinya teman-teman bisa meminimalisir potensi pengurangan nilai. Dan disclaimer dari awal, tim penilai kami akan menggunakan JOSM untuk melakukan penilaian. Artinya kami akan melakukan JOSM karena di JOSM dapat mendeteksi lebih banyak warning yang telah disebutkan. Tapi kami juga tidak melarang teman-teman kalau memang tetap mau pakai ID editor dalam kompetisi, ya silahkan, nggak ada masalah. Itu aja sih. Tapi kalau teman-teman yakin saya mah nggak bakalan salah data-data saya di ID, ya udah nggak masalah. Tapi kami tetap akan melakukan penilaian menggunakan JOSM kalau dari sisi tim juri. Nah, ini bicara soal kompensasi, kita menyediakan dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia puluhan juta rupiah plus sertifikat untuk
beberapa tim yang akan mendapatkan nilai terbaik. Jadi tidak hanya tim yang melakukan pemetaan terbanyak, tetapi tim yang melakukan pemetaan terbaik. Artinya dari sisi dari sisi kuantitas cukup relatif banyak dan sisi kualitas juga baik gitu. Jadi dia tidak banyak mendapatkan pengurangan nilai-nilai. Jadi percuma kalau teman-teman banyak metain tapi banyak salah juga, bisa-bisa itu akan merugikan teman-teman sendiri. Nah, tujuannya untuk apa? Ya tujuan kita tentunya seperti tadi yang saya bilang ya, kita ingin menyediakan, goalnya adalah menyediakan data-data exposure, keterpaparan dalam hal ini bangunan di wilayah rawan bencana di Pulau Sumatera dan Kalimantan, dan bisa dipakai oleh pemerintah setempat dan organisasi setempat untuk kegiatan penanggulangan bencana dan lain-lain. Kalau kita ternyata gara-gara kompetisi ini hanya menghasilkan data yang kualitasnya buruk, ya itu akan sangat sayang sekali. Itu juga yang menjadi alasan kenapa kami memberikan nilai yang tidak terlalu banyak untuk satu bangunan yang dipetakan, tetapi memberikan punishment atau hukuman untuk satu kesalahan tertentu. Gitu. Jadi anggaplah tadi saya bilang kalau teman-teman mau dapat 1 poin itu harus memetakan 5 bangunan kan. Tetapi untuk satu kesalahan itu teman-teman langsung kena 1 poin. Jadi 5 kali pemetaan bangunan itu kalau tidak teliti itu bisa dibayar dengan 1 kali kesalahan dan nilainya bisa menjadi 0 kembali atau bahkan minus. Jadi itu tujuannya bukan untuk apa-apa, untuk tetap memastikan kegiatan ini memiliki tidak hanya menghasilkan data-data pemetaan yang banyak, tapi juga yang berkualitas. Saya harap teman-teman bisa memahami dari sisi tersebut. Nah, kalau ingin melihat apa yang perlu teman-teman ketahui terkait Unibattle Mapping, teman-teman dapat mengunjungi website kami di openstreetmap.org.id, atau kalau mau langsung menuju ke halaman soal UBM ini, Unibattle Mapping ini, bisa di _UBM 2021. Itu bisa langsung diklik, di situ nanti akan ada beberapa informasi yang mungkin telah saya sampaikan, tapi mungkin ada yang belum, bisa teman-teman baca juga di halaman website kami tersebut. Nah, ini untuk link registrasinya, silahkan nanti juga bisa di-copy di chat registrasi UBM. Tadi sudah saya sebutkan ya, tapi saya ulangi lagi. Jadi 2 syarat para anggota tim dimuat dalam 1 file. Jadi cukup 1 lampiran tapi berisi 2 informasi, 2 orang, informasi untuk 2 orang itu yang dalam 1 tim itu. 1 tim cukup mengisi 1 kali form. Jadi ya itu perwakilan aja yang mendaftar. Link soal seleksi terdapat di message setelah submit form registrasi. Yang tadi juga sudah saya jelaskan. Ketika selesai melakukan registrasi, dianjurkan untuk langsung mengikuti seleksi. Jadi seleksinya juga sebetulnya hanya pertanyaan-pertanyaan dasar soal pemahaman teman-teman atau seberapa jauh teman-teman sudah mengenal pemetaan di OpenStreetMap. Jadi kami juga menghindari buat teman-teman yang pengen ikut, wah apa nih pemetaan, taunya pemetaannya beda dari yang dia tahu. Itu kami harapkan teman-teman juga bisa belajar, jadi nanti kontribusi dalam UBM ini bisa lebih maksimal. Ini jangan lupa juga untuk webinar yang tadi sudah saya bilang 23 dan 25 ada ID Editor dan JOSM ya, yang teman-teman bisa ikuti. Nah, kalau ada pertanyaan, kami tetap bisa melayani berbagai pertanyaan. Jadi sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya sering ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa atau peserta yang ikut. Itu bisa kami juga sediakan di FAQ UBM 2021, ada linknya. Teman-teman bisa melihat beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman sempat miss informasinya atau bagaimana. Atau bisa juga langsung bertanya di sosmed kami di Telegram. Jadi bisa join grup Telegram University Battle Mapping, gimana bisa bertanya atau akan ada informasi-informasi lanjutan terkait kegiatan UBM ini dari kami, Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Ya, selain itu kita juga bisa, teman-teman juga bisa follow sosial media kami yang lain. Kita ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada website, YouTube,
email, banyak deh pokoknya. Yang belum kita punya hanya TikTok. Nggak tahu kapan kita buat, karena memang kayaknya belum butuh. Tapi untuk sosmed yang lain kayaknya kita sudah available, dan teman-teman bisa follow atau mengikuti perkembangan dari kegiatan kita, tidak hanya Uni Battle Mapping, tapi beberapa program kegiatan yang juga kami sedang lakukan di tahun ini. Dan jika teman-teman merasa tertarik untuk mengikutinya, silahkan di follow atau diikuti sosmed-sosmed kami. Itu jadi tidak ada paksaan. Juga YouTube juga boleh subscribe atau like, tapi juga tidak dipaksa. Tapi kalau memang mau ya silahkan. Itu saja sih kalau dari saya. Teman-teman juga bisa bertanya ya, kalau memang masih ada pertanyaan bisa dilampirkan juga di sini mungkin. Iya, kalau mau bertanya. Kalau untuk informasi Uni Battle saya rasa itu saja. Saya harap teman-teman cukup memahami ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya boleh ditulis di situ, nanti coba saya lihat pertanyaan-pertanyaannya. Udah ada beberapa juga nih pertanyaan. Saya tunggu lagi ya beberapa saat, sebentar. Oke, saya coba balas beberapa pertanyaan ya. Pertama, apabila ada perumahan yang tidak memiliki sempadan kanan kiri, belakang mepet satu sama lain, apakah digitasinya juga harus mepet atau tetap diberikan gap? Jawaban singkat saya harus mepet. Kalau dia di citra satelit mepet, tembok nyatu, yaitu harus nyatu juga bangunannya. Dan itu tidak akan menjadi kesalahan. Tidak akan dianggap tumpang tindih selama tekniknya benar. Bagaimana tekniknya? Silahkan datang di webinar kita untuk JOSM ataupun ID Editor. Di situ akan dijelaskan teknis-teknis cara menggambar untuk beberapa situasi tertentu. Salah satunya ini. Jadi yang kita nilai salah itu kalau bangunannya sudah tumpang tindih. Artinya dia menimpa bangunan sebelahnya. Tapi kalau mepet, enggak. Justru itu bagus. Kami melihat ketelitian dan kesesuaian dengan citra satelit tentu saja. Jasmine Wright. Loh, kok hilang? Terkait bangunan geser atau tidak sesuai, bagaimana toleransi ketidaksesuaian sehingga dikenai pengurangan poin. Jadi untuk kegiatan University Battle Mapping ini, kami sudah mengeset juga citra satelit yang akan kami gunakan. Artinya teman-teman juga secara teknis juga akan dipandu nanti
bagaimana bisa memilih wilayah yang telah ditentukan. Kemudian nanti sebetulnya teman-teman sudah secara otomatis akan mendapatkan citra satelit yang telah kami pilih, di mana para juri juga akan menggunakan citra satelit yang sama di wilayah tersebut. Artinya referensi juri dan teman-teman di wilayah itu memiliki citra satelit yang sama. Jadi tentu saja kalau misalkan ketika tim juri mengambil data hasil pemetaan teman-teman dan ternyata tidak sama dengan citra, tentunya teman-teman pastinya akan mendapatkan pengurangan poin. Karena seharusnya dengan referensi yang sama, di wilayah yang sama, dan citra yang sama, itu harusnya datanya align dan benar-benar sesuai dengan penampakan di citra. Jadi itu toleransinya, artinya tidak ada toleransi, tetapi kami sudah melakukan pengaturan sebagus mungkin, artinya referensi yang digunakan oleh tim penilai dan peserta itu memiliki citra satelit yang sama, referensi yang sama. Saya harap itu bisa menjawab pertanyaannya. Apakah ada sertifikat partisipasi? Jadi sejauh ini yang kami sediakan adalah sertifikat pemenangnya. Jadi untuk tim pemenang, jadi bukan hanya sertifikat untuk tim, tapi orang-orang yang ada di tim tersebut. Jadi kan satu tim tadi 2 orang, itu akan mendapatkan sertifikat dengan namanya ketika mereka berhasil menjadi salah satu pemenang dalam Unibattle Mapping ini. Untuk tag bangunan, apa harus sesuai dengan fungsi bangunan, misal masjid, atau hanya sekedar tag bangunan saja? Pertanyaan bagus. Jawabannya adalah tagnya hanya umum. Kami menyadari kondisi ini, seperti yang saya bilang, kami meminta teman-teman melakukan pemetaan secara jarak jauh. Tidak mungkin juga kami meminta teman-teman untuk bisa memberikan informasi yang detail untuk bangunan tersebut, ya, karena teman-teman tidak ada di tempat dan juga mungkin tidak mengetahui area yang dipetakan dengan cukup baik. Selain dari citra satelit, oleh karena itu kami hanya menilai tag, yaitu tag building saja, tidak sampai fungsi seperti sekolah atau masjid. Jadi akan kami nilai hanya dari bangunan saja. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau nggak tahu itu sekolah atau apa. Yang penting teman-teman make sure sesuai citra itu adalah bangunan, seperti itu. Untuk seleksi awal, apakah dalam satu tim kedua pesertanya harus ikut jawab soal atau salah satu saja? Mbak Tri, apa bisa merespon pertanyaan yang ini? Ya, Mas Hari, untuk satu tim sebaiknya sih kerjain bareng ya gitu supaya dua-duanya sama-sama saling melengkapi gitu jawabannya, saling mengkoreksi dan juga dua-duanya bisa paham gitu dengan soal seleksi dan bagaimana nanti cara memetakannya gitu sih sebaiknya. eh, untuk soal seleksi dua-duanya bekerja sama dalam menjawab, tapi untuk di submitnya itu cukup satu tim satu aja. Jadi satu form aja yang di submit. Misalnya buka si form seleksi awalnya, terus ngerjain bareng gitu. Nah, tapi cukup satu aja yang disubmit gitu. Jadi tidak perlu kedua pesertanya menjawab secara terpisah dan langsung ngirim dua-duanya seperti itu. Jadi satu tim cukup satu aja. Kayak registrasi ya intinya? Ya, kayak registrasi. Oke, tapi diharapkan kerjasama. Jadi jangan kayak ini, nggak ngapa-ngapain tapi dapat nilai bagus gitu. Iya, betul. Memang sih khas mahasiswa banget, cuman ya sebaiknya kasihan lah temannya. Lagi situasi COVID ya, saling bantu-membantu. Saya harap menjawab. Soal seleksi satu tim mengerjakan, juga ikut mengerjakan sendiri, udah dijawab juga. Kamu mau tanya seleksi awal bersifat mandiri atau kelompok, udah ditanya, udah dijawab juga ya, sifatnya kelompok. Kak izin bertanya, jadi untuk tools yang bisa digunakan itu bebas ya? Mau menggunakan ID Editor atau JOSM? Betul sekali, bebas. Tetapi perlu diingat, ada beberapa peringatan warning yang bisa mempengaruhi pengurangan nilai untuk kontribusi teman-teman yang tidak dapat didetek atau dideteksi di ID Editor. Jadi buat yang pakai JOSM mungkin sebelum dia unggah, dia bisa cek, melakukan kayak pengecekan data yang dia itu apakah sudah sesuai semua atau ada kesalahan. Nah itu sebelum dia upload kan bisa diperbaiki tuh. Nah di ID enggak. Nah tapi terserah kalau memang yakin bahwasanya strategi pemetaannya itu cukup baik menggunakan ID, ya nggak ada masalah. Bebas kok, bebas.
Selamat sore Kak. Ingin bertanya, apakah syarat kartu tanda mahasiswa diwajibkan tidak bisa digantikan surat keterangan? Sebetulnya syarat kartu tanda mahasiswa itu wajib. Masalah bisa digantikan dengan surat keterangan itu sebetulnya situasional. Artinya kalau memang teman-teman mungkin karena situasi kondisi tertentu tidak bisa mendapatkan kartu mahasiswa, entah karena hilang tapi belum diurus atau karena masih mahasiswa baru dan belum dapat kartu segala macam, ya bisa saja mendapatkan keterangan dari program studi. Itu nggak ada masalah sih, tetapi sebaiknya dilampirkan kalau memang punya. Dan itu pula sebetulnya karena sifatnya juga ada situasi tertentu yang tidak dapat melampirkan KTM, makanya kami juga minta selain KTM tadi perlu ada screenshot dari profil mahasiswa yang menunjukkan teman-teman masih aktif berkuliah atau tidak. Jadi saya harap itu jawaban tambahan yang bisa membantu itu ya. Kak, apakah ada tips yang bisa kami lakukan untuk menghindari mengetahui kesalahan dalam pemerintahan? Ini memberikan kesempatan buat saya promosi untuk webinar tanggal 23 dan 25 yang selalu saya bilang. Jadi di situ akan kami bahas segala macamnya, bagaimana teman-teman bisa menghindari ataupun mengetahui kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan ketika berkontribusi dalam kompetisi ini. Jadi memang sangat penting untuk teman-teman hadir di situ. Apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data saat registrasi, dapat melakukan registrasi ulang untuk memperbaiki data tersebut. Batri? Ya, Mas Hari. Untuk Kalau ada salah info. Oke, kalau ada salah boleh disubmit ulang dan diperbaiki kesalahannya ya. Nggak apa-apa, jadi 2 kali. Jadi ya yang kita ambil akan yang paling akhir, yang disubmit. Gitu. Ada berapa juara dan tiap-tiap pemenang berapa besar hadiahnya? Tadi udah dijawab ya, hadiahnya tuh puluhan juta, tapi kita belum bisa kasih gambarannya berapa. Adapun berapa tim yang menang, itu tergantung dari partisipasi berapa banyak tim yang berhasil mengikuti lolos dari seleksi awal. Kalau ternyata tim yang mengikuti yang lolos seleksi awal itu kurang dari 10 atau sama dengan 10, itu kita akan memberikan hadiah atau apresiasi untuk 3 tim terbaik. Tapi jika tim yang mengikuti seleksi itu lebih dari 10 tim, maka akan kami berikan untuk 5 tim terbaik. Seperti itu ya. Jadi saya harap bisa menjawab. September ini saya wisuda, apa masih bisa ikut? Status saya mahasiswa aktif. Batri? Oke, kalau September wisuda, tapi saat pendaftaran masih statusnya mahasiswa aktif, masih bisa ikut sih. Oke, jadi bisa ya Mas. Ya, lumayan loh bisa. buat beli toga atau jas baru Mas. Atau kebaya baru, karena saya nggak tahu ini cewek apa cowok ya. Oke. Maaf telat join. Apakah dalam training ID JOSM akan ada penjelasan mengenai teknis lomba atau adakah TM mengenai teknis mappingnya nanti? Oh, tentu saja. Makanya kami mengharapkan itu teman-teman bisa menghadiri. Ya kalau bisa perwakilan dari tim lah untuk menghadiri. Itu. Jadi nanti di situ akan dijelaskan secara teknis. Adapun hari ini kan lebih kayak pengenalan atau pengenalan lagi kegiatannya sama timelinenya, sama beberapa hal yang sebetulnya lebih umum untuk diketahui. Tapi untuk lebih ke teknis, kami sarankan untuk bisa datang ke 2 webinar tersebut, yaitu pada tanggal 23 dan 25 Agustus 2021. Ya, mau menambahkan sedikit Mas Hari pertanyaan tadi. Ya, jadi memang kita tidak ada webinar spesial untuk technical meeting buat si Unibattle Mapping ini. Cuma kita ada webinar bagaimana cara menggunakan tools pemetaan, yaitu ada ID Editor dan JOSM. Jadi kalau mau tahu bagaimana cara memetakan menggunakan ID Editor dan JOSM, bisa hadir ke webinarnya di tanggal 23 dan 25 Agustus. Thank you. Yap. Kemudian, apakah akan ada fasilitas tanya jawab ketika periode kompetisi berlangsung? Yap, ada. Itu berlangsung di Telegram kami.
Jadi teman-teman diharapkan untuk peserta yang misalkan sudah pasti lolos seleksi, kemudian bisa mengikuti kompetisi, silakan bergabung di grup Telegram karena di situ nanti akan ada update-update yang akan kami berikan terkait situasi kompetisi dan segala macamnya. Gitu. Itu dari Mbak Sheila tuh. Silakan gabung ke Telegram. Apa saja materi soal seleksinya? Apa sangat detail terkait teknis salat editornya atau hanya general? Yang bisa saya kasih tahu sih lebih ke general aja sih. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar mengharuskan teman-teman apa ya punya knowledge yang benar-benar sudah oke ya. Tapi seenggaknya general knowledge terhadap OSM dan pemetaan di dalamnya itu sudah ada. Lebih ke situ. Kalau teknis salat editornya sih enggak ya. Betul ya Mbak Tri? Bisa dikonfirmasi nggak Mbak Tri? Ya, basic pemetaan di OSM pakai tasking manager, terus sama mengidentifikasi kesalahan-kesalahan sih yang biasa terjadi di pemetaan. Itu sih. Yap, yap, yap. Saya itu tadi termasuk bagaimana pemetaan yang baik dan benar di OSM. Dan teman-teman bisa belajar kok. Yap, kayaknya kita bisa nyediain materi pelajarannya nggak sih Mbak Tri? Setahu saya. Ya, ya ada linknya sebenarnya ada di FAQ dan tadi sudah iya. saya beri, coba saya copy dan paste lagi ya di. Ya, kalau memang mau coba belajar lagi untuk seleksi, bisa tuh kami ada tuh materi-materi pembelajarannya. Jadi tenang aja. Ya, kita ada slide-nya udah ada GIF-nya, jadi langkah-langkahnya tuh udah terangkum di GIF-nya itu. Kita juga ada booklet, jadi silakan teman-teman mau belajar melalui apa, mungkin lebih mudahnya via booklet atau mungkin merasa lebih mudah via slide gitu ya, silakan aja diakses di sini s.id/materi strip OSM. Ya, di situ lengkap materinya baik ID editor maupun JOSM maupun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di pemetaan. Khususnya yang buat pengurang ini ya di Unibattle Mapping. Yap. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan di layar saya sudah nggak ada ya. Teman-teman tetap bisa mengunjungi halaman FAQ kami untuk melihat pertanyaan-pertanyaan umum yang biasa terjadi gitu ya, ditanyakan gitu. Jadi silakan tetap ke sana. Kalau memang sudah tidak ada, alhamdulillah kita tepat waktu selesainya. Saya sebelum menutup kegiatan ini ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dalam sosialisasi webinar kita untuk kegiatan University Battle Mapping tahun 2021 oleh Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Tetap semangat dan kami tunggu kontribusi teman-teman semua dan juga kami harapkan kegiatan ini bisa memberikan manfaat tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk ilmu dan pengalaman untuk teman-teman semua, teman-teman mahasiswa sekalian. Dari saya, kalau ada salah kata dari kami, OSM Indonesia, kami mohon maaf. Semoga informasi yang kami berikan hari ini bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa bagi yang belum mengisi informasi daftar kehadiran yang telah dilampirkan lagi oleh teman-teman dari POI. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih teman-teman semua. Yo.